Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok pertemuan 6 akan memaparkan materi dalam mata kuliah teori komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok pertemuan 6. Yang pertama ada Firly Amar, yang kedua ada Kailani Bunga, dan yang ketiga ada saya sendiri, Kudizova. Nah, dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas materi terkait relationship development atau perkembangan dalam hubungan. Pertama, aku mau jelasin dulu nih, kenapa sih masalah hubungan kayak gini masuk ke dalam teori komunikasi. Nah, salah satu cara manusia untuk menjalin suatu hubungan dengan manusia lain pastinya adalah dengan berinteraksi ya kan. Nah, interaksi ini dilakukan dengan berbagi informasi atau biasa kita sebut sebagai komunikasi. Jadi dapat dikatakan segala interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup, salah satunya seperti menjalin hubungan, itu tuh termasuk ke dalam ilmu komunikasi. Maka dari itu terdapat teorinya yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Nah, sebelumnya gimana sih komunikasi ini dapat mengembangkan suatu hubungan antar manusia? Nah, dari teman-teman sendiri nih pastinya pernah kan nemuin buku gimana cara mempererat hubungan antara teman gitu, sahabat atau bahkan pacar. Banyak juga tuh cara-caranya kayak jangan jadi orang yang suka cemburu, jadilah teman yang selalu ada dan lain-lain. Padahal ya nggak ada cara mudah atau instan untuk mempererat suatu hubungan. Maka dari itu dibentuklah teori-teori komunikasi terkait perkembangan hubungan. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai teori-teori yang nanti akan dibahas, saya akan memberikan sedikit informasi nih mengenai teori-teori yang akan dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, nah ini ada 5 teori dalam pengembangan suatu hubungan. Yang pertama, uncertainty reduction theory, yang kedua, social penetration theory, yang ketiga, social exchange theory, yang keempat, relational dialectic theory, yang terakhir ada communication privacy management theory. Selanjutnya, nah ini nih, seperti yang terlihat dalam screen, kami membagikan teori-teori yang sebelumnya ke dalam beberapa tahap, di mana dalam tahap pertama terdapat tahap orientasi, yang di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian, di mana di sini menunjukkan bahwa ketika orang asing bertemu, fokus mereka adalah mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai identitas atau informasi satu sama lain. Nah, setelah mengetahui identitas atau informasi umum satu sama lain, hubungan mereka akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, pendekatan, yang di dalamnya terdapat teori penetrasi sosial. Teori ini mengkaji bagaimana keputusan seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain, yang mana hal tersebut mempengaruhi arah hubungan yang akan terjalin ke depannya. Nah, selanjutnya kita naik ke tahap 3, yaitu seleksi, yang di dalamnya terdapat teori pertukaran sosial. Dalam teori ini, orang-orang menjumlahkan atau menghitung usaha serta manfaat yang mereka dapat dalam suatu hubungan, sampai didapatkanlah hasil bersihnya. Selanjutnya terdapat tahap konflik, yang di dalamnya adalah teori dialektika relasional. Nah, seiring kemajuan hubungan, orang-orang yang menjalin hubungan tersebut cenderung akan mengalami tarikan yang saling bertentangan, di mana setelah di sini mereka bisa memutuskan apakah hubungan ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya atau berhenti di tahap ini saja gitu. Jadi kalau lanjut, kita akan masuk ke dalam tahap lanjutan, di mana di dalamnya terdapat teori manajemen privasi komunikasi. Nah, teori ini menyatakan bahwa orang-orang dalam suatu hubungan terus-menerus mengelola batasan antara pikiran dan perasaan, yang mana nih yang ingin mereka bagikan atau yang enggak, yang ingin mereka
jaga untuk diri mereka sendiri saja. Nah, sampai di sini udah ada bayangan kan terkait teori-teori yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Jadi, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firly Ahmad. Selanjutnya adalah teori pengurangan ketidakpastian. Uh, Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian adalah teori yang dicetuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini terus menjadi teori penting karena seperti yang dikatakan oleh Leanne Klobok pada tahun 2008, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ketidakpastian. Tujuan Berger dan Calabrese dalam membangun teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam percakapan pertama mereka. Setelah Berger dan Calabrese pada tahun 1975 memunculkan teori mereka, teori ini kemudian sedikit dielaborasi. Versi teori saat ini menunjukkan bahwa ada dua jenis ketidakpastian dalam pertemuan awal, yaitu kognitif dan perilaku. Kognisi atau kognitif mengacu pada keyakinan dan sikap kita dan orang lain pegang. Ketidakpastian kognitif mengacu pada tingkat ketidakpastian yang terkait dengan keyakinan dan sikap tersebut. Ketika seseorang bertanya-tanya apakah dia mengejeknya dan apakah dia benar-benar peduli, dia mengalami ketidakpastian kognitif. Ketidakpastian perilaku di sisi lain berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Berger pada tahun 1987 berbicara tentang sifat ketidakpastian perilaku. Dalam bagian ini, untuk berinteraksi dengan cara yang relatif lancar, terkoordinasi, dan dapat dimengerti, seseorang harus dapat memprediksi bagaimana pasangan interaksinya cenderung berperilaku. Selanjutnya, Berger dan Calabrese berpendapat bahwa pengurangan ketidakpastian memiliki proses proaktif dan retroaktif. Pengurangan ketidakpastian proaktif berperan ketika seseorang memikirkan opsi komunikasi sebelum benar-benar terlibat dengan orang lain. Pengurangan ketidakpastian retroaktif terdiri dari upaya untuk menjelaskan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Dengan demikian, pernyataan Malcolm kepada dirinya sendiri tentang apa yang dilakukan dan dikatakan Eddie dan reaksinya sendiri adalah bagian dari proses retroaktif. Selain itu, Berger dan Calabrese menyarankan bahwa ketidakpastian terkait dengan 7 konsep lain yang berakar pada komunikasi dan pengembangan relasional, keluaran verbal, kehangatan nonverbal, seperti nada vokal yang menyenangkan dan condong ke depan, pencairan informasi, pengungkapkan diri, dan timbal balik, pengungkapan kesamaan dan kesukaan. Masing-masing bekerja dalam hubungannya dengan yang lain sehingga interaktan dapat mengurangi beberapa ketidakpastian mereka. Ya, boleh next. Selanjutnya adalah asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Itu ada 7 asumsi teori. Yang pertama adalah orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal. Yang kedua, ketidakpastian adalah keadaan permusuhan dan menghasilkan stres kognitif. Yang ketiga, ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktabilitas. Yang keempat, komunikasi interpersonal merupakan proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan. Yang kelima, komunikasi antar pribadi adalah sarana utama untuk mengurangi ketidakpastian. Yang keenam, kuantitas dan sifat informasi yang dibagikan orang berubah sepanjang waktu. Dan yang terakhir adalah mungkin untuk memprediksi perilaku orang dengan cara yang seperti hukum. Ya, next slide. Selanjutnya adalah strategi mengurangi ketidakpastian. Berger pada tahun 1995 menyarankan bahwa orang dalam mencoba untuk mengurangi ketidakpastian menggunakan taktik dari 3 kategori strategi, yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Inti dari masing-masingnya adalah untuk memperoleh informasi. Pertama, ada strategi pasif, di mana seorang individu mengambil peran sebagai pengamat yang tidak mengganggu orang lain. Strategi aktif ada ketika seorang pengamat terlibat dalam beberapa jenis upaya selain kontak langsung untuk mencari tahu tentang orang lain. Misalnya, seseorang mungkin meminta informasi kepada pihak ketiga tentang pihak lain. Akhirnya, strategi interaktif terjadi ketika pengamat dan orang lain terlibat dalam kontak langsung dan interaksi tatap muka, yaitu percakapan yang mungkin mencakup pengungkapan diri, pertanyaan langsung, dan taktik pencarian informasi lainnya. Ya, next slide. Selanjutnya adalah
social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Teori ini menggambarkan pola perkembangan hubungan, sebuah proses yang diidentifikasi sebagai penetrasi sosial. Penetrasi sosial mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang dangkal ke yang lebih intim. Menurut Altman dan Taylor, keintiman melibatkan lebih dari sekedar keintiman fisik. Dimensi keintiman lainnya termasuk intelektual dan emosional dan sejauh mana pasangan berbagi aktivitas. Proses penetrasi sosial harus mencakup perilaku verbal, kata-kata yang kita gunakan, perilaku nonverbal, postur tubuh kita, sejauh mana kita tersenyum dan sebagainya, dan perilaku berorientasi lingkungan, ruang antar komunikator, objek fisik, hadir di lingkungan, dan sebagainya. Para ahli teori menyimpulkan bahwa hubungan melibatkan berbagai tingkat keintiman pertukaran atau tingkat penetrasi sosial. Para penulis mencatat bahwa hubungan mengikuti beberapa hal tertentu, lintasan atau jalan menuju kedekatan. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa hubungan agak terorganisir dan dapat diprediksi dalam perkembangannya. Hubungan interpersonal berkembang dalam beberapa cara bertahap dan dapat diprediksi. Teori penetrasi sosial percaya bahwa pengungkapkan diri adalah cara utama hubungan yang dangkal berkembang menjadi hubungan intim. Meskipun pengungkapkan diri dapat mengarah pada hubungan yang lebih intim, pengungkapkan diri juga dapat membuat satu atau lebih orang rentan. Ya, next slide. Selanjutnya adalah asumsi teori penetrasi sosial. Sebentar, maaf. Asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama adalah hubungan berkembang dari tidak intim menjadi intim. Komunikasi relasional antara orang-orang dimulai pada tingkat yang agak dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Percakapan awal atau basa-basi mungkin tampak tidak penting, tetapi percakapan semacam itu memungkinkan seseorang untuk menilai yang lain dan memberikan kesempatan untuk tahap awal perkembangan relasional. Selanjutnya, perkembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Asumsi kedua teori penetrasi sosial berkaitan dengan prediktabilitas. Secara khusus, ahli teori penetrasi sosial berpendapat bahwa hubungan berkembang cukup sistematis dan dapat diprediksi. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dengan klaim ini. Bagaimanapun juga, hubungan seperti proses komunikasi adalah dinamis dan selalu berubah. Tetapi hubungan dinamis mengikuti beberapa standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Ya, next slide. Selanjutnya adalah perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Asumsi ketiga berkaitan dengan gagasan bahwa perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Pada awalnya, ini mungkin terdengar agak aneh. Sejauh ini, kita telah menjelajahi kebersamaan dalam suatu hubungan. Namun, hubungan memang berantakan atau menembus dan depenetrasi ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan. Mengatasi depenetrasi dan pembubaran, Altman dan Taylor menyamakan proses untuk sebuah film yang ditampilkan secara terbalik. Sama seperti komunikasi yang memungkinkan suatu hubungan bergerak maju menuju keintiman, komunikasi juga dapat menggerakkan hubungan kembali ke arah non-keintiman. Selanjutnya adalah mengungkapkan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengungkapkan diri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Biasanya, informasi yang membentuk pengungkapkan diri bersifat signifikan. Menurut Altman dan Taylor pada tahun 1973, hubungan non-intim berkembang menjadi hubungan intim karena pengungkapkan diri. Proses ini memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain dalam suatu hubungan. Pengungkapkan diri membantu membentuk hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang dan membuat diri dapat diakses oleh orang lain secara intrinsik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah pertukaran sosial, biaya, dan penghargaan relasional. Teori penetrasi sosial ini didasarkan pada beberapa prinsip teori pertukaran sosial. Taylor dan Altman pada tahun 1987 berpendapat bahwa hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam hal penghargaan dan biaya. Imbalan adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang kepuasan, kesenangan, dan kepuasan dalam pasangan relasional. Sedangkan biaya adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang perasaan negatif. Sederhananya, jika suatu hubungan memberikan lebih banyak imbalan daripada biaya, maka individu lebih cenderung bertahan dalam hubungan itu. Namun, jika seseorang percaya bahwa ada lebih banyak biaya dalam berada suatu hubungan, maka pembubaran hubungan mungkin saja bisa terjadi. Ya, next slide.
Selanjutnya adalah tahapan proses penetrasi sosial. Yang pertama ada orientasi. Tahap interaksi paling awal yang disebut tahap orientasi terjadi di tingkat publik. Hanya sebagian kecil dari diri kita yang diungkapkan kepada orang lain. Selama tahap ini, komentar biasanya pada tingkat klise dan mencerminkan aspek dangkal individu. Orang biasanya bertindak dengan cara yang diinginkan secara sosial dan berhati-hati agar tidak mengganggu harapan masyarakat. Individu tersenyum ramah dan bereaksi sopan dalam tahap orientasi. Selanjutnya adalah pertukaran afektif eksplorasi diri. Pada tahap orientasi, orang yang berinteraksi sangat berhati-hati untuk mengungkapkan terlalu banyak tentang diri mereka antara satu sama lain. Sedangkan pertukaran afektif eksplorasi merupakan perluasan area publik diri dan terjadi ketika aspek kepribadian individu mulai muncul. Yang tadinya privat, kini menjadi publik. Para ahli teori mencatat bahwa tahap ini sebanding dengan hubungan yang kita miliki dengan kenalan biasa dan tetangga yang ramah. Seperti tahap lainnya, tahap ini mencakup perilaku verbal dan nonverbal. Yang ketiga adalah pertukaran afektif, komitmen, dan kenyamanan. Tahap ini ditandai dengan persahabatan dekat dan pasangan intim. Tahap pertukaran afektif ini termasuk interaksi-interaksi yang lebih bebas dan santai. Dalam komunikasi yang sering spontan dan individu membuat keputusan cepat, seringkali dengan sedikit memperhatikan hubungan secara keseluruhan. Tahap pertukaran afektif ini mewakili komitmen lebih lanjut kepada individu lain, yang ketika berinteraksi, mereka merasa nyaman antara satu sama lain. Yang terakhir adalah pertukaran stabil, kejujuran, dan keintiman mentah. Tahap keempat dan terakhir, pertukaran yang stabil pada akhirnya dicapai dalam banyak hubungan. Tahap pertukaran stabil berkaitan dengan ekspresi terbuka dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang menghasilkan tingkat tinggi spontanitas dan keunikan relasional. Selama tahap ini, pasangan sangat intim dan sinkron, yaitu perilaku antara keduanya terkadang berulang dan pasangan mampu menilai dan memprediksi perilaku yang lain dengan cukup akurat. Kadang-kadang pasangan dapat saling menggoda tentang topik atau orang, namun godaan ini dilakukan dengan ramah. Ahli teori penetrasi sosial percaya bahwa ada sedikit salah tafsir dalam makna komunikasi pada tahap ini. Alasannya sederhana. Kedua pasangan memiliki banyak kesempatan untuk mengklarifikasi ambiguitas sebelumnya dan mulai membangun sistem komunikasi pribadi mereka sendiri. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Amar. Jadi teori selanjutnya adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dapat memprediksikan hubungan akan mendapat suatu masalah karena terlihat kelemahan di antara dua orang. Teori ini berdasarkan pikiran orang tentang hubungan mereka seperti dalam hal ekonomi. Orang-orang menghitung resiko dan membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan dalam hubungan mereka. Resiko merupakan unsur kehidupan nasional yang memiliki sifat negatif. Kenapa sih hubungan ini dan hal ekonomi itu tuh sangat sama gitu ya sebanding karena dalam hubungan maupun dalam hal ekonomi kita harus memikirkan nih secara matang apakah jalan ini yang kita ambil itu benar atau tidak atau misalnya kalau misalnya kita begini apakah kita bakal rugi atau kita bakal mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dua hal ini merupakan hal-hal yang termasuk sensitif ya. Terus teori pertukaran sosial menilai bahwa seseorang melihat dari resiko dan keuntungan. Semua hubungan membutuhkan waktu dan upaya. Ketika teman-teman lainnya menghabiskan waktu untuk bermain, sedangkan mereka berusaha untuk menjaga hubungan. Mereka tidak bisa melakukan hal itu dalam satu waktu, sehingga waktu yang dihabiskan olehnya adalah kerugian. Jadi kalau misalnya kita merasa kayak, wah ini tuh dia baik gitu, menyalurkan positif energi ke kita. Misalnya kita jadi tambah rajin, atau kita misalnya jadi tambah pintar. Kalau misalnya orang sering ngajak kita olahraga terus nih, jadi kayak kita kan ikut terbawa ya, terbawa sehatnya gitu. Nah itu bagus, jadi lanjutin aja. Oke, slide selanjutnya adalah asumsi yang dibuat untuk teori pertukaran sosial mengenai sifat manusia, meliputi manusia mencari imbalan dan menghindari hukuman. Jadi pada asumsi pertama ini tentunya hidup kita atau dalam menjalani kehidupan itu harus memikirkan value ya. Jadi kayak keuntungan apa yang kita dapat gitu, misalnya kelebihan apa yang kita terima,
Terus kalau misalnya kita merasa kayak ini orang nih jelek banget gitu ya, jadi mendingan nggak usah diterusin hubungannya gitu. Jadi kita harus benar-benar matang dalam memikirkan suatu hubungan gitu. Terus yang kedua adalah manusia adalah makhluk rasional. Asumsi ini tuh asumsi yang paling penting karena asumsi ini paling mendasar dari teori pertukaran sosial. Jadi masyarakat akan menghitung keuntungan atau kerugian dalam hubungan tersebut. Dan yang ketiga adalah standar yang digunakan manusia untuk mempertimbangkan risiko dan keuntungan bervariasi dalam waktu ke waktu. Jadi, misalnya dalam sifat ini tuh kita cocok nggak sih sama dia gitu? Apakah impresi pertama kita sama dia itu sama dari awal sampai akhir? Mungkin kalau misal dari impresi pertama kita bakal menunjukkan kalau misalnya kita itu baik, kayak misalnya kita selalu senyum atau apa. Cuman kalau misalnya dalam waktu ke waktu mereka jadi jahat gitu ya. Nah, itu tuh salah satu dari resikonya. Terus asumsi selanjutnya adalah asumsi yang dibuat untuk teori pertukaran sosial mengenai sifat hubungan, meliputi yang pertama hubungan saling bergantung dan yang kedua adalah rasional, kehidupan adalah sebuah proses. Oke, selanjutnya adalah evaluasi hubungan apakah kita harus tetap di sini atau pergi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini lebih kompleks. Ketika orang menghitung nilai hubungan mereka dan membuat keputusan untuk tinggal di dalamnya, beberapa pertimbangan muncul. Salah satu bagian menarik dari Thibault dan Kelly adalah penjelasan mereka tentang bagaimana orang mengevaluasi hubungan mereka untuk tetap di dalamnya atau meninggalkannya. Thibault dan Kelly mengklaim bahwa evaluasi ini didasarkan pada dua jenis perbandingan, yaitu tingkat perbandingan dan tingkat perbandingan alternatif. Tingkat perbandingan adalah standar yang mewakili orang-orang merasa mereka harus menerima keuntungan dari hubungan tersebut. Oke, selanjutnya ada teori pertukaran atau teori pertukaran sosial dalam aksi. Selain mempelajari bagaimana orang-orang menghitung relasi mereka, Thibault dan Kelly tertarik pada bagaimana orang menyukai perilaku mereka dalam berinteraksi dengan pasangan relasi mereka. Thibault dan Kelly menyarankan ketika orang berkomunikasi diarahkan ke tujuannya. Jadi gini, misalnya kalau misalnya kita ketemu seseorang di toko buku, itu tuh boleh basa-basi asal tetap diarahkan ke tujuannya. Kayak misalnya kita ketemu sama orang, langsung aja ditanya basa-basi, tapi tetap ada tujuan kayak misalnya kamu suka penulis siapa atau misalnya kamu akhir-akhir ini lagi suka baca buku apa gitu. Terus seperti yang dicatat Thibault dan Kelly dalam game teori, ketika orang terlihat dalam perilaku, maka mereka akan bergantung kepada pasangannya. Pengendalian pelaku adalah kekuatan untuk menyebabkan perilaku orang lain berubah dengan mengubah perilaku sendiri. Dalam teori mereka, Thibault dan Kelly secara tidak langsung berurusan dengan komunikasi self-disclosure. Oke, jadi menurut Thibault dan Kelly ini berkata, dalam game teori mereka akan bergantung kepada pasangannya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa percaya dengan orang ini, pasti kan kita kayak apa namanya sefrekuensi gitu ya. Jadi kita harus cocok dulu nih, baru kita akan percaya. Kalau misalnya sudah percaya, pasti kan kita akan bergantung kepada dia, apa-apa sama dia gitu. Kita juga cenderung tidak mau memutuskan suatu hal dengan sendiri. Pasti kita juga mau dong kalau misalnya memilih itu sama dengan teman kita itu. Kenapa? Karena kita sudah bergantung kepada teman kita sendiri. Oke, selanjutnya ada teori rasional dialek. Jadi kan kalau misalnya dalam teori pertukaran sosial, kita membahas tentang hubungan ini tuh sebenarnya mau dilanjut atau enggak. Cuman kalau misalnya di teori rasional dialektik, kita membahas tentang adanya konflik di dalam hubungan tersebut yang sudah misalnya ditetapkan untuk lanjut atau tidak. Teori relasi dialek menyatakan bahwa kehidupan relasional ditandai dengan ketegangan yang sedang berlangsung antara impuls yang saling bertentangan.
Meskipun itu terdengar tak beraturan dan berantakan, para peneliti percaya hal itu menggambarkan kehidupan orang-orang secara akurat. Orang-orang tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang bertentangan dari kepercayaan mereka dan mereka memegang kepercayaan yang tidak konsisten dalam hubungan mereka. Karya Baxter dan Montgomery dipengaruhi oleh filsuf Rusia, Mikhail Batin yang mengembangkan teori dialog pribadi. Bakhtin mencatat bahwa pengalaman manusia terbentuk melalui komunikasi dengan orang lain. Gagasan Bakhtin berfokus pada pentingnya interaksi dengan orang lain untuk menghasilkan kehidupan kita menjadi suatu makna. Kok bisa sih Bakhtin? Menurut Bakhtin tuh kehidupan manusia terbentuk dari komunikasi. Karena kan komunikasi itu sudah menjadi dasar kehidupan kita. Mau nggak mau kita akan berkomunikasi dengan seseorang. Misalnya dari hal kecil aja, kalau misalnya kita tersesat nih, kita pasti kan akan bertanya. Nah, itu tuh bertanya itu dalam bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu juga membuat membuat kehidupan kita lebih bermakna gitu. Terus dari pemikiran Bakhtin, Baxter dan Montgomery membentuk gagasan visi dialek. Kita dapat menjelaskan dari visi perilaku manusia dari tiga pendekatan, maaf ini lupa diganti, yaitu monologis, dualistis, dan dialektis. Oke, jadi yang pertama itu ada pendekatan monologis menggambarkan pertentangan sebagai salah satu hubungan. Terus pendekatan dualistis melihat dua pertentangan yang terpisah. Terus pendekatan dialektik memperlihatkan beberapa sudut pandang. Oke, jadi di sini ada asumsi teori relasi dialek. Yang pertama adalah hubungan tidak linear. Maaf, sebentar. Oke, jadi hubungan yang tidak linear itu kehidupan kita tuh tidak ada di garis lurus. Kan kalau linear itu tuh berjalan dengan sesuai dengan garis lurus gitu ya. Cuman kalau misalnya tidak linear itu kita berada di luarnya gitu. Jadi hubungan ini tuh ada di keinginan yang bertentangan. Tapi hubungan yang dikembangkan digambarkan memiliki unsur keintiman, pengungkapan diri, kepastian, dan lainnya. Terus yang kedua ada kehidupan sosial dicirikan oleh perubahan. Asumsi kedua dari Baxter and Montgomery mengamati bahwa proses hubungan atau perubahan mengacu pada pergerakan waktu, kuantitatif dan kualitatif. Jadi semakin berjalannya waktu, pasti sudah terdapat perubahan seperti yang kita sudah jelaskan dalam asumsi teori pertukaran sosial. Terus yang ketiga adalah kontradiksi sebagai fakta fundamental dari kehidupan rasional. Asumsi ketiga ini menekankan pertentangan tidak bisa berhenti dan tidak bisa pergi. Pasti akan ada saja konflik yang terjadi dalam suatu hubungan. Terus yang keempat ada komunikasi merupakan pusat untuk mengatur dan menegosiasi kontradiksi nasional. Yang terakhir ini tuh posisinya dia netral ya, tidak memihak kepada siapapun. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur berikut yang menjadi dasar dari perspektif dialektis: totalitas, kontradiksi, gerak, dan praktis. Totalitas dalam menunjukkan hubungan saling bergantung. Totalitas dalam konteks sosial budaya mempengaruhi proses komunikasi dalam hubungan. Kontradiksi mengacu pada oposisi dua elemen yang saling bertentangan. Dengan demikian, kontradiksi sebagai fitur utama dalam pendekatan dialektika. Praksis berarti manusia membuat pilihan. Meskipun kita tidak bisa memiliki pilihan yang bebas dalam semua kasus dan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya, oleh pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya dan nasional, kita sadar dan aktif dalam memilih. Jadi walaupun semua orang memiliki hak untuk membuat pilihan, cuman kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan secara bebas gitu. Dia harus tetap mengacu pada peraturan. Oke, yang
selanjutnya ada dialektika kontekstual. Rawlins berkata bahwa persahabatan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Rawlins mencatat bahwa hubungan pertemanan lebih menderita daripada hubungan yang lain. Rubin berpendapat bahwa orang cenderung memprioritaskan hubungan dengan keluarga mereka daripada hubungan antara teman. Perkataan Rawlins ini diperkuat dengan adanya perkataan Rubin, di mana Rawlins berkata bahwa persahabatan itu tuh tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya sendiri, pada awalnya kan kalau misalnya hubungan teman itu kita bertemu misalnya dari kita SMA gitu, jadi nggak dari lahir, pasti kan kita harus mengetahui dulu background orang itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kan kalau misalnya dari kecil tuh kita udah tahu nih, oh misalnya ini ibu saya backgroundnya di sini 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 sini, pasti kan udah ketahuan gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada selain itu dialektika mengontraskan semua ekspektasi seseorang tentang hubungan dengan realita kehidupannya. Secara umum, setiap orang mengharapkan hubungan yang ideal. Persahabatan dipandang sebagai tempat kasih sayang, keloyalan, dan kepercayaan. Keluarga digambarkan sebagai tempat berlindung dalam dunia yang penuh kesukaran. Orang-orang yang dicintainya memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa syarat. Namun kita tahu bahwa hubungan interpersonal tidak selalu menyenangkan dan dapat memiliki sisi gelap yang kontras dengan keras. Dialektika teori mencoba untuk menjelaskan bagaimana orang hidup dengan mengelola kontradiksi ini. Pastikan kalian di sini memiliki hubungan yang ideal gitu ya. Jadi kayak hubungan yang didambakan, misalnya kayak persahabatan nih pengennya kita langgeng, terus misalnya pengen staycation bareng. Cuman kan kalau misalnya kenyataannya itu kan bakal sulit ya, misalnya mengatur jadwal semua pertemanan, terus misalnya pasti kan kembali lagi pasti ada konflik, dan itu tuh entah dari kitanya mau membuat konflik itu menjadi pendek atau akan menjadi panjang atau berakhir dengan bermusuhan gitu. Oke, jadi selanjutnya ada tanggapan terhadap dialektika. Meskipun ketegangan dialektika sedang berlangsung, orang-orang berupaya untuk menanganinya. Beberapa penelitian meneliti kesopanan sebagai metode untuk mengatur ketegangan dialektika. Baxter mengidentifikasikan 4 spesifik strategi, yaitu alternatif siklik, segmentasi, seleksi, dan integrasi. Jadi yang pertama ada alternatif siklik terjadi ketika salah satu orang berlawanan untuk waktu tertentu dan bergantian dengan yang lainnya. Yang kedua, segmentasi mengisolasikan arena terpisah untuk mendekatkan setiap lawan. Yang strategi ketiga yaitu mengacu untuk membuat pilihan, dan yang terakhir, integrasi melibatkan hukuman untuk lawan. Jadi misalnya contoh nih, si A sama si B ini lagi bertengkar. Si A menuduh B kalau misalnya si B ini berkhianat. Jadi alternatif siklik ini terjadi ketika awal permulaan, jadi si A ini tuh marah kepada B gitu kan. Terus pada segmentasi, si A dan B ini memilih untuk menjauh sejenak untuk meredakan amarah. Karena takut jika masih dalam keadaan amarah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus strategi ketiga ada seleksi. Misalnya si A nanya ke B, kita tuh mau udahan aja atau enggak gitu. Tetapi B malah ingin misalnya berhenti sementara gitu. Maksudnya tidak berhubungan selama beberapa waktu gitu. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk break sementara waktu gitu. Tidak berkomunikasi, tidak bertemu, dan tidak berkontak fisik. Dan yang terakhir ada integrasi melibatkan hukuman. Jadi apa namanya? Sebenarnya yang tidak bertemu, tidak berkontak fisik selama beberapa waktu itu merupakan hukuman dari apa namanya? Dari kejadian si A dan si B ini. Gitu. Oke, teori selanjutnya akan dibacakan oleh Kuni.
Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Kini. Sebelumnya sudah banyak kan ya teori yang dibahas oleh Amar dan Kay. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan teori terakhir, yaitu teori manajemen pribadi komunikasi atau Communication Privacy Management Theory. Oke, next. Selanjutnya, oke, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih berada di suatu keadaan di mana suasana hati teman-teman ini lagi sedih atau berduka, tapi keadaan yang terjadi di luar tuh menuntut teman-teman untuk berperilaku atau berekspresi gembira, yang mana sebaliknya gitu. Nah, di situasi seperti ini, apa sih yang bakal teman-teman lakuin? Jujur aja kah kalau lagi sedih atau tetap keep perasaan buat diri sendiri aja. Nah, pertimbangan seperti ini tuh wajar ya teman-teman. Dan hal ini bakal kita bahas lebih lanjut di teori manajemen privasi komunikasi. Nah, teori manajemen privasi komunikasi ini membantu kita untuk memilah-milah dan menjelaskan kompleksitas dalam proses negosiasi yang rumit, di mana terdapat negosiasi antara informasi mana nih yang merupakan privasi yang harus kita keep sendiri atau kita putuskan untuk kita keep sendiri dan mana informasi yang dapat kita ungkapkan. Selanjutnya, nah, manajemen pribadi komunikasi ini adalah teori praktis yang dirancang untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut yang mana terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sandra Petronio yang mencetuskan teori ini menyatakan bahwa manajemen pribadi komunikasi ini merupakan masalah sehari-hari yang cukup kompleks itu. Seperti yang dia amati juga, pertanyaan apakah sesuatu yang kita pikirkan ini harus selalu kita katakan kepada seseorang, itu tuh nyatanya merupakan pertanyaan yang rumit, namun sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah, teori manajemen privasi komunikasi ini akan mencapai tujuannya dengan mengajukan 5 asumsi dasar. Selanjutnya akan saya jelaskan asumsi-asumsi dasar dari teori manajemen pribadi komunikasi. Selanjutnya, yang pertama terdapat private information atau informasi pribadi, yang mana Petronio sendiri mengamati bahwa teori ini berfokus pada isi informasi yang diungkapkan yang memungkinkan kita untuk menguraikan konsep privasi dan keintiman serta memeriksa bagaimana kaitan di antara keduanya. Nah, keintiman sendiri ini adalah perasaan atau keadaan di mana kita mengenal seseorang secara mendalam, secara fisik, psikologis, emosional, serta perilaku. Karena orang tersebut menurut kita penting dalam kehidupan kita gitu. Nah, sedangkan pengungkapan pribadi sendiri di sisi lain menyangkut proses menceritakan dan mencerminkan isi informasi pribadi mengenai orang lain dan kita. Yang kedua, terdapat private boundaries atau batas-batas pribadi. Nah, pada satu sisi, seseorang menyimpan informasi pribadi untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, seseorang mengungkapkan beberapa informasi yang mana pribadi, tetapi diungkapkan kepada orang lain yang berada di dalam suatu hubungan sosial dengan mereka. Ketika informasi pribadi ini dibagikan kepada orang lain, batas di sekitarnya disebut sebagai batas kolektif. Dan informasi tersebut jadinya tidak hanya milik diri sendiri, melainkan milik bersama, yaitu milik hubungan yang kita jalin dengan orang yang kita bagikan informasi tersebut. Selanjutnya, nah yang ketiga terdapat control and ownership atau kontrol dan kepemilikan. Nah,
pada poin ini seseorang itu merasa memiliki informasi pribadi tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa kalau informasi yang mereka miliki itu merupakan milik mereka. Sebagai pemilik informasi ini, mereka percaya bahwa mereka itu harus ada dalam posisi di mana mereka dapat mengontrol siapa aja nih yang bisa mengakses informasi ini dan siapa aja yang diizinkan untuk memiliki informasi ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya terdapat rule-based management system atau sistem manajemen berbasis aturan. Nah, ini merupakan sistem kerangka kerja yang dibuat untuk memahami keputusan yang dibuat orang mengenai informasi pribadi. Jadi orang-orang itu harus mempunyai sistem manajemen untuk mengenai informasi pribadi yang mereka miliki. Sistem manajemen ini berbasis aturan yang memungkinkan kita untuk memanajemen informasi pada tingkat individu maupun kolektif. Sistem ini juga cukup kompleks, di mana merupakan pengaturan yang terdiri dari 3 proses. Ada karakteristik aturan privasi, koordinasi batas, dan turbulensi batas. Nah, yang terakhir nih, ada manajemen dialektik. Manajemen dialektikal ini berfokus pada ketegangan antara kekuatan yang menganjurkan untuk mengungkapkan informasi pribadi dengan yang menganjurkan untuk menyembunyikan informasi tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang terdapat pada asumsi keempat, di mana terdapat 3 proses, yaitu karakteristik aturan privasi. Karakteristik aturan privasi itu apa sih? Jadi, karakteristik aturan privasi itu, Sandra Petronio mengamati bahwa sangat penting untuk menjelaskan bagaimana aturan privasi dikembangkan, yaitu dengan mengatur 5 aspek lagi nih, di mana di dalamnya terdapat aspek budaya, gender, motivasi, serta kontekstual, juga rasio, resiko, dan manfaat yang akan mereka dapat dalam suatu hubungan tersebut apabila mereka menggunakan aturan privasi tertentu. Yang kedua, terdapat koordinasi batas. Nah, koordinasi batas ini mengacu pada pengelolaan informasi, di mana yang milik pribadi bagaimana, koordinasinya yang dimiliki bersama seperti apa. Contohnya, ketika Anda dan Ibu Anda berbicara tentang seseorang dalam keluarga Anda nih, dalam keluarga besar. Nah, jelas bahwa informasi tersebut harus dirahasiakan dari orang yang Anda dan Ibu Anda bicarakan. Juga orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tersebut yang dibicarakan. Nah, yang ketiga terdapat turbulensi batas. Nah, turbulensi ini merupakan kejadian fenomena ketika aturan koordinasi batas tidak jelas atau ketika harapan orang terhadap manajemen privasi bertentangan satu sama lain. Jadi, manajemen privasi seseorang pihak tertentu bertabrakan dengan manajemen privasi pihak lainnya. Nah, misal, jika Anda menemukan bahwa teman Anda ini memberitahu orang lain tentang beberapa informasi yang menurut Anda pribadi, Anda mengharapkan informasi itu untuk dirahasiakan, tetapi teman Anda tidak berpikir kalau informasi tersebut adalah rahasia. Jadi, terjadilah di sana turbulensi batas. Seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Keilani. Oke, terima kasih Kuni. Jadi di sini studi kasus kita membahas tentang retaknya hubungan Erika dengan Aukarin. Erika Karlina berkata ingin teman yang tulus. Jadi kalau misalnya kita tahu nih ya, Erika Karlina dan Aukarin ini merupakan public figure atau misalnya kita bisa bilang selebgram ya. Mereka ini sudah temenan udah lama banget. Tentunya pasti ada aja misalnya rahasia-rahasia yang sudah mereka bicarakan gitu, mulai dari
misalnya hubungan pertemanan dengan yang lainnya atau misalnya hubungan percintaannya itu kan pasti mereka sudah ibaratnya udah hafal banget ya. Dan terus Erika Karlina dan Awkarin ini tuh juga sering banget keluar kota bareng. Misalnya kalau misalnya Awkarin pengen tiba-tiba keluar kota atau keluar negeri nih, Erika tuh pasti selalu siap menemani gitu. Cuman beberapa bulan yang lalu ada rumor kalau misalnya Awkarin ini menjalin hubungan dengan mantannya Erika Karlina. Mungkin Erika Karlina ini merasa dikhianati or something dan berakhir hubungan keduanya retak gitu. Jadi Erika Karlina bercerita di podcastnya Rahel V-nya kalau misalnya Erika Karlina ingin teman yang tulus. Oke, sebentar. Oke. Jadi selanjutnya ada kaitan studi kasus dengan materi. Pada kaitan studi kasus ini akan dibacakan oleh masing-masing pemateri. Silakan, Amar. Iya, selanjutnya adalah kaitan studi kasus dengan materi. Yang pertama itu kaitan studi kasus dengan teori pengurangan ketidakpastian. Awkarin dan Erika sudah menjalankan teori ini dengan sangat baik menurut saya pribadi karena berdasarkan diciptakannya tujuan ini oleh Berger dan Calabrese adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam percakapan pertama mereka. Bisa dipastikan bahwa Erika dan Awkarin sudah menjalankan komunikasi yang cukup baik sehingga mereka menjadi teman yang sangat akrab. Terus saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang kaitannya ini. Selanjutnya itu asumsi teori pengurangan ketidakpastian dan kaitannya dengan studi kasus. Berdasarkan 7 asumsi teori pengurangan ketidakpastian, proses pertemanan Erika dan Awkarin itu sangat sesuai dengan teori 4-7, yang berarti cuma sesuai dengan 4 teori. Yaitu teori apa saja. Yang pertama itu teori interpersonal merupakan proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan. Berdasarkan pertemanan awal Erika dan Awkarin, mereka berdua terlibat komunikasi interpersonal yang cukup dalam sehingga merasa cocok atau nyambung dalam komunikasi mereka tersebut. Sehingga pertemanan tersebut pun berlanjut, tidak hanya saling kenal antara satu sama lain saja. Yang kedua itu komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah saran utama untuk mengurangi ketidakpastian. Sesuai dengan poin sebelumnya, mereka telah menjalankan komunikasi antar pribadi ini untuk mengurangi ketidakpastian di antara mereka. Dan komunikasi tersebut berjalan lancar yang menyebabkan hubungan mereka menjadi lebih dekat antara satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga itu kuantitas dan sifat informasi yang dibagikan orang berubah sepanjang waktu. Seiring waktu pertemanan mereka, maka informasi yang diberikan pun seiring berbeda dikarenakan sudah merasa cocok atau tidak merasa adanya ketidakpastian di antara hubungan pertemanan mereka. Maka informasi itu semakin bertambah dan berbeda membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Yang terakhir adalah memprediksi perilaku seseorang. Setelah adanya komunikasi antar pribadi yang berjalan lancar dan hal tersebut membuat mereka menjadi semakin lebih dekat, maka antara Erika dan Awkarin sudah bisa memprediksi perilaku antar keduanya jika terjadi suatu hal tertentu. Lanjut lagi dari masih dari subbab teori pengurangan ketidakpastian, yaitu strategi pengurangan ketidakpastian. Di strategi ini ada 3 strategi, yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Tetapi yang terlibat dalam kasus pertemanan Erika dan Awkarin adalah hanya 2 strategi, yaitu strategi aktif dan interaktif. Strategi aktif adalah ketika seorang pengamat terlibat dalam beberapa jenis upaya selain kontak langsung untuk mencari tahu tentang orang lain. Dalam kasus Awkarin dan Erika, karena mereka lebih mengenal orang ketiga dibanding mereka terlebih dahulu, Awkarin menanyakan bagaimana sikap Erika kepada orang ketiga tersebut, dan hal itu juga terjadi pada Erika yang menanyakan hal serupa kepada orang ketiga. Pertanyaannya adalah seputar dia orangnya kayak gimana sih, atau dia orangnya asik gak sih buat dijadiin teman, atau dia enak gak sih buat diajak ngobrol, mungkin pertanyaannya seputar seperti itu. Yang kedua adalah strategi interaktif.
Strategi interaktif terjadi ketika pengamat dan orang lain terlibat dalam kontak langsung atau interaksi tatap muka, yaitu percakapan yang mungkin mencangkup mengungkapkan diri, pertanyaan langsung, dan taktik pencarian informasi lainnya. Setelah terjadi strategi aktif, mereka beralih ke strategi interaktif untuk menggali informasi antara keduanya secara langsung. Dan strategi ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang sudah dijelaskan di asumsi teori pengurangan ketidakpastian tadi. Selanjutnya adalah kaitan studi kasus dengan teori penetrasi sosial. Pada teori penetrasi sosial, Awkarin dan Erika sudah berada pada tahap pertemanan yang biasa saja, sudah fase bukan orang asing, sudah mengenal jati diri masing-masing, rumah, serta pekerjaan. Mereka masih di tahap pertemanan biasa, tidak sampai menceritakan rahasia masing-masing. Selanjutnya masih akan saya jelaskan subbab dari kaitan dari subbab teori penetrasi sosial dengan studi kasus. Subbab yang pertama adalah asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama adalah hubungan berkembang tidak intim menjadi intim. Hubungan antara Erika dan Awkarin sudah dipastikan sesuai dengan asumsi teori penetrasi sosial poin pertama ini, karena komunikasi antar pribadi yang mereka lakukan untuk mengurangi ketidakpastian antara keduanya berhasil dan hubungan mereka berlanjut menjadi lebih dekat atau lebih intim. Yang kedua, perkembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Karena hubungan antara Erika dan Awkarin sudah berlanjut, maka hubungan mereka pun masuk ke dalam poin 2 ini. Hubungan mereka menjadi komunikasi yang dinamis dan selalu berubah, tetapi hubungan dinamis tersebut mengikuti beberapa standar dan pola perkembangan yang dapat diterima antara keduanya. Yang ketiga adalah perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Komunikasi yang memungkinkan suatu hubungan bergerak maju menuju keintiman, komunikasi juga dapat menggerakkan hubungan kembali ke arah non-keintiman. Penjelasan poin ketiga ini termasuk ke dalam hubungan Erika dan Awkarin, karena pada akhirnya masalah dari komunikasi yang menyebabkan mereka kembali ke arah non-keintiman seperti awal. Selanjutnya adalah poin keempat, itu pengungkapkan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengungkapkan diri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Biasanya, informasi yang membentuk mengungkapkan diri bersifat signifikan. Sudah dipastikan mereka saling terbuka antara satu sama lain, antara informasi-informasi pribadi, sehingga hubungan pertemanan mereka pun berkembang. Masih di subbab teori penetrasi sosial, yaitu adalah pertukaran sosial, biaya, dan penghargaan relasional. Imbalan adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang kepuasan, kesenangan, dan kepuasan dalam pasangan relasional, sedangkan biaya adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang perasaan negatif. Sederhananya, jika suatu hubungan memberikan lebih banyak imbalan daripada biaya, maka individu lebih cenderung bertahan dalam hubungan itu. Namun sebaliknya, dalam kasus Erika dan Awkarin, mereka lebih banyak memberikan imbalan daripada biaya. Makanya hubungan pertemanan mereka bisa berlangsung sampai bertahun-tahun, dan hal itu sudah menjadi bukti bahwa di hubungan mereka itu lebih banyak memberikan imbalan daripada biaya. Kaitan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Ahmar. Jadi kaitan studi kasus dengan teori pertukaran sosial. Jadi, subbab pertama ada assumption of social exchange. Pemikiran pertukaran sosial akan terus berkembang dalam waktu ke waktu. Dalam perkembangan menurut sifat manusia, Erika dan Awkarin berteman untuk mencari keuntungan dalam hubungan mereka. Dalam pandangan perkembangan menurut sikap manusia, ketika kita sudah merasa dekat dengan seseorang, maka kita akan bergantung kepadanya. Terus, subbab kedua ada evaluation of relationship, we stay or go. Pada teori ini tentunya sangat memperhatikan cost dan rewards, yaitu keuntungan dan pengorbanan gitu ya. Apa yang telah kita lakukan, misalnya hal positif apa, serta dukungan. Erika dan Awkarin tentunya sudah mengalami banyak hal, sehingga memilih untuk bersama. Pastinya kan kalau misalnya influencer, pasti adalah kayak job bareng gitu. Bahkan ketika mereka sudah sahabatan, Erika rela menemani Karin kemanapun dan mendukung Karin dalam keadaan apapun. Namun ketika Karin sedang sedih gitu, Erika juga sering menemui Karin untuk memberikan support.
maka Erika bisa menilai apakah hubungan pertemanan mereka harus diselesaikan atau diselesaikan apa dapat diselamatkan gitu. Jadi kan kalau misal dalam kasus ini si Awkarin tuh seperti berkhianat gitu ya. Jadi Erika sendiri bisa memilih dari hubungan-hubungan mereka yang terdahulu, apakah ini tuh harus dilanjutkan atau disudahkan saja gitu. Terus yang selanjutnya ada exchange pattern set in action. Pada bab ini, jadi kita merasa dekat, maka kita akan bergantung kepada pasangannya. Kepercayaan diri kita terhadap pasangan menjadi bahan pertimbangan. Tahap selanjutnya setelah percaya adalah bergantung. Kita tidak bisa hidup tanpa partner kita. Terus yang selanjutnya ada exchange structure. Dalam productive exchange disebutkan bagaimana keduanya mendatangkan keuntungan dan manfaat. Jika Erika dan Awkarin sudah menjalin hubungan, maka manfaat tersebut akan datang berlangsung dengan pertemanan mereka yang selalu berjalan. Dalam teori ini memiliki outcome pengorbanan CL atau standar kita terhadap hubungan dan SILET yaitu evaluasi dalam hubungan. Jika kita merasa pengorbanan sesuai dengan standar kita, maka pada evaluasi hubungan kita akan merasa puas dan stabil gitu. Melalui studi kasus yang kita ambil, Erika, Carlina, dan Awkarin, pada awalnya mereka hanyalah rekan kerja biasa, dan lama-kelamaan sering menghadiri jadwal yang sama. Pada teori pertukaran sosial, mereka berada di tahapan sudah menjadi teman dekat, berawal dari saling tertarik gitu ya, dengan misalnya dengan dia tuh kayak orangnya tuh kayak gimana gitu ya. Terus lama-lama menjadi teman dekat. Ketika sering bertemu, keduanya memiliki kecocokan, pastinya kan mereka jadi sering mengobrol dan tentunya akan berlanjut kepada tahap selanjutnya. Terus, pada teori selanjutnya ada teori relasi dialek. Pada teori relasi dialek, setiap kehidupan yang berikatan ditandai dengan pertentangan yang berlangsung. Hanya sebagian orang saja yang berhasil menyelesaikan konflik ini secara perdamaian gitu ya. Teori ini menggambarkan bagaimana hubungan sudah berjalan tapi tidak sesuai dengan kemauan kita. Namun ketegangan dialektika ini sangat nyata ya, dan seperti yang sudah dibahas tadi akan ada secara terus-menerus. Mereka harus berhenti, mereka harus berhenti karena adanya konflik yang tidak dapat terselesaikan. Hubungan studi kasus dengan teori relasi dialektika bisa kita simpulkan dari pemikiran Braxton dan Montgomery membentuk gagasan visi dialek. Penjelasan dari visi perilaku manusia melalui 3 pendekatan, yaitu ada monologis, dualistis, dan dialektis. Pada hubungan monologis, kita bisa lihat nih, Erika dan Awkarin itu tuh sebenarnya dari awalnya sudah dekat atau tidak gitu. Terus pada pendekatan dualistis, kita dapat menilai kedekatan Erika dan Awkarin dengan membandingkan dengan hubungan pertemanan, misalnya pertemanan artis yang lainnya gitu loh. Dan yang terakhir, pada pendekatan dialektik, kita bisa melihat pertemanan mereka dari berbagai sudut pandang, misalnya dari masa lalu mereka, jadi bagaimana awal mereka bertemu, kayak gitu. Setelah itu, kita dapat simpulkan apakah konflik ini bisa menjadi salah satu runtuhnya persahabatan yang telah dibangun mungkin sudah bertahun-tahun ya. Dalam pandangan teori relasi dialek, Awkarin dan Erika memilih untuk memutuskan tali pertemanan karena sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan gitu. Jika dilanjutkan, bisa jadi hanya ada pertengkaran saja yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kuni. Baik, selanjutnya terdapat kaitan studi kasus dengan teori manajemen pribadi komunikasi. Nah, jadi sebenarnya selama terjalinnya bahkan sebelum terjadinya hubungan persahabatan antara Awkarin dan Erika, sudah sering pastinya terjadi negosiasi kayak informasi mana nih yang bisa disampaikan ke Erika atau ke Karin gitu. Mana yang menurut
mereka privasi, mana yang menurut mereka bisa disampaikan gitu. Itu dari awal mereka ketemu sebenarnya sudah terjadi. Nah, sampai terjadinya konflik, sampai keduanya memutuskan untuk lanjut atau tidak, itu bakal terus terjadi. Nah, tetapi jika setelah terjadinya konflik kedua pihak memutuskan untuk menjalin kembali hubungan persahabatan mereka, keduanya akan menghadapi tahap di mana mereka akan kembali dekat, tetapi terdapat batasan-batasan baru yang telah tercipta dari hasil konflik yang sebelumnya terjadi. Nah, selanjutnya, nah ini untuk kaitan studi kasus terhadap subbab-subbab di dalam teori manajemen pribadi komunikasi ini. Jadi saya akan mengaitkan studi kasus tadi dengan asumsi-asumsi dasar di dalam teori ini. Yang pertama, terdapat informasi pribadi, di mana dalam salah satu ini terjalinnya hubungan persahabatan keduanya pasti diawali dengan pengungkapan dari informasi pribadi oleh masing-masing pihak, atau awalnya dari salah satu pihak baru ke kedua pihaknya saling memberikan pengungkapan dari informasi pribadi. Nah, seperti dalam salah satu wawancara, Erika bahkan mengakui bahwa Karin ini merupakan sahabat yang mengetahui lika-liku perjalanan kehidupannya, yang mana ia mengkonfirmasi bahwa Erika telah memberikan informasi pribadinya kepada sahabatnya Karin. Nah, yang kedua, terdapat batas pribadi. Batas pribadi ini kan merupakan garis batasan yang dibuat antara informasi publik dan pribadi. Mana yang publik, mana yang pribadi, itu ada batasan. Seperti kutipan perkataan Erika dalam wawancara yang sebelumnya saya sebutkan, itu berarti terdapat banyak informasi pribadi yang ia bagikan kepada sahabatnya Karin kan, yang mana tidak ia informasikan kepada halayak setianya di Instagram, followersnya, atau teman-teman yang menurut ia tidak sedekat hubungan dia dengan Karin. Maka dapat disimpulkan bahwa Erika ini telah membuat batasan hubungan dia dengan Karin, juga hubungan dia dengan publik, seperti itu. Maka informasinya pun berbeda. Nah, yang ketiga, terdapat kontrol dan kepemilikan, di mana masih berhubungan juga dengan poin sebelumnya, kontrol dan pengaturan atas orang-orang mana aja nih yang dapat memiliki atau mengakses informasi yang Erika miliki. Itu tuh tergantung oleh Erikanya sendiri sebagai pemilik informasi tersebut. Jadi untuk informasi ini cuma bisa dikasih tahu ke Karin doang nih, yang mana sahabat dekatnya. Yang ini bisa nih di-share ke Instagram karena ini bisa konsumsi publik seperti itu. Itu merupakan kontrol yang hanya dimiliki oleh pemilik dari informasi tersebut. Nah, yang terakhir ada sistem manajemen berbasis aturan, yang mana terdapat pengaturan konteks yang terdiri dari 3 proses tadi. Yang pertama, ada karakteristik aturan privasi, di mana di dalam aturan ini kan dapat berkembang, yang mana berkembangnya itu tergantung dari aspek-aspek tertentu, yaitu budaya, gender, motivasi, kontekstual, dan serta rasio dari resiko dan manfaat dari hubungan yang akan dijalin. Nah, dalam kasus Erika dan Awkarin ini, mereka pasti memiliki aturan masing-masing kan terkait aspek-aspek tersebut. Motivasi seperti apa, gender apa, gitu-gitu. Dan akhirnya mereka sampailah kepada ketemu nih, mereka ternyata cocok sampai dapat menjalin hubungan persahabatan yang lumayan lama, cukup lama ya. Yang selanjutnya terdapat koordinasi batas-batas, di mana Awkarin dan Erika ini kan yang seperti yang tadi saya sebutkan, mereka saling berbagi informasi yang menjadikan informasi tersebut merupakan milik bersama. Terdapat koordinasi batas di situ. Nah, yang terakhir nih ada turbulensi batas, di mana turbulensi ini dapat terjadi apabila salah satu pihak memiliki aturan yang berbenturan dengan aturan pihak lain. Atau Erika dan Karin memiliki aturan yang berbeda nih untuk informasi mana yang merupakan pribadi yang cuma bisa diakses oleh mereka berdua, mana yang bisa mereka sebarkan ke publik. Kalau salah satu pihak memiliki aturan yang berbeda, dapat terjadi turbulensi di sana. Seperti itu. Selanjutnya,
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah perspektif tulisan. Dalam sudut pandang penulis, disebutkan bahwa mengembangkan suatu hubungan tidaklah mudah. Banyak informasi yang harus dipertimbangkan dari mulai isi, penggunaan, waktu penyampaian, dan sebagainya agar informasi tersebut dapat memberikan efek eskalasi pada hubungan yang dijalankan oleh seseorang. Teori pengurangan ketidakpastian yang pertama adalah perspektif tulisan dari teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan mengenai bahwa komunikasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi antar dua orang asing yang terlibat dalam hubungan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Jika komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal itu berjalan dengan baik atau dengan lancar, maka teori ketidakpastian dalam suatu hubungan ini bisa teratasi. Jadi hubungan antara seseorang itu bisa menjadi lebih dekat karena ketidakpastian ini bisa teratasi dari komunikasi antar pribadi tersebut. Selanjutnya adalah teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang dangkal ke komunikasi yang lebih intim. Nah, berpindahnya komunikasi yang dangkal ke lebih intim ini juga termasuk dari salah satu prosesnya adalah dengan menggunakan komunikasi interpersonal. Tapi itu dengan jangka waktu yang lebih lama gitu, dengan jangka waktu yang lebih lama. Jadi komunikasi berjalan cukup baik dengan jangka waktu yang lebih lama, maka hubungan juga akan semakin lebih intim, semakin lebih dekat dan juga nanti akhirnya makin berlanjut ke teori-teori selanjutnya. Ya, mungkin teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teori selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Pada teori ini menjelaskan bagaimana hubungan memikirkan keuntungan dan kerugian. Teori ini menjelaskan ke kita bagaimana cara agar kita lebih berhati-hati dalam memilih teman sebelum memasuki proses yang lebih jauh. Jadi kita harus mengenali dulu apakah kita merasa cocok atau tidak. Oke, selanjutnya ada teori relasi dialek. Jika kita sudah berada pada tahapan yang lebih tinggi, maka akan ada banyak konflik yang akan kita hadapi. Di sini kita diajarkan bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dalam hubungan. Teori selanjutnya akan dibacakan oleh Kuni. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perspektif tulisan dari teori manajemen pribadi komunikasi. Teori ini dicetuskan oleh Sandra Petronio, di mana dijelaskan dalam teori ini terkait batasan-batasan yang diciptakan masing-masing individu yang menjalin suatu hubungan. Batasan-batasan ini diciptakan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi atau eskalasi dari hubungan tersebut. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi adalah kunci dari segala kesuksesan interaksi antar makhluk hidup. Dalam teori-teori perkembangan hubungan sangat jelas dikatakan bahwa tingkat hubungan yang dijalin manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Tiap-tiap informasi yang diberikan ataupun tidak akan menentukan arah dan bentuk sampai keintiman suatu hubungan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.